Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Astina MPSI selaku dosen pembimbing mata kuliah Psikologi Pendidikan dan teman-teman saya yang berbahagia. Puji syukur kita haturkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan sehingga bisa hadir di tempat yang insyaallah penuh barokah ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada kesempatan kali ini. Nah, sebelumnya kami dari kelompok 1, saya sendiri atas nama Nur Asya dan rekan saya bernama Muhammad Alfian Has. Saya Andi Konfira. Nah, di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul belajar, di mana di dalam belajar itu kami akan menjelaskan definisi dari belajar, proses dari belajar, contoh-contoh belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Nah, untuk menyelesaikan waktu, langsung saja saya alihkan ke pemateri pertama, yakni Muhammad Alfian Has. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Pertama kita akan masuk ke definisi belajar terlebih dahulu. Belajar adalah suatu aktivitas psikis yang dilakukan oleh setiap individu sehingga tingkah lakunya berbeda antara sesudah belajar. Belajar merupakan sebuah upaya dan proses yang dilakukan dalam setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku yang baik serta dalam bentuk keterampilan, sikap, pengetahuan sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Jadi belajar itu adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan seseorang yang akan menimbulkan perubahan tingkah lakunya. Terus kita masuk ke definisi belajar menurut para ahli. Jadi ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli mengenai definisi belajar. Menurut Chaplin pada tahun 1972 dia mengatakan any change in an object or organism, particularly a behavioral or physiological change. Dan artinya proses adalah suatu perubahan yang menyangkut tingkah atau kejiwaan. Jadi proses belajar adalah perubahan seseorang yang menyangkut kejiwaannya atau tingkah lakunya. Terus menurut Dibor pada tahun 1988 dia mengatakan dalam psikologi belajar proses berarti cara-cara atau langkah-langkah khusus yang dengan beberapa perubahan ditimbulkan hingga tercapainya hasil-hasil tertentu. Selanjutnya kita masuk ke arti penting belajar. Jadi arti penting belajar. Belajar sangat penting untuk menambah ilmu pengetahuan. Dengan bertambahnya pengetahuan yang tinggi maka semakin besar kekuatan kita untuk mencapai kesuksesan. Jadi dengan belajar kita akan menambah ilmu pengetahuan kita dan memperluas wawasan kita sehingga kita akan semakin dekat dengan kunci kesuksesan kita. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi pertama. Selanjutnya saya alihkan ke pemateri kedua, yakni Andi Magfirah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan moderator kepada saya. Saya akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi belajar serta prinsip-prinsip belajar. Nah, faktor yang mempengaruhi belajar itu ada 3. Yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal, dan yang ketiga faktor pendekatan belajar. Nah, yang pertama faktor internal. Faktor internal ini mencakup 2 aspek. Yang pertama aspek fisiologis dan yang kedua aspek psikologis. Aspek fisiologis adalah suatu keadaan di mana hal ini berkaitan dengan fungsi kerja tubuh. Nah, maksudnya di sini jika seorang siswa mengalami pusing atau badannya kurang sehat, maka sulit untuk memahami atau fokus dalam pelajaran. Nah, kemudian aspek psikologis merupakan suatu keadaan di mana hal ini berkaitan dengan pikiran, misalnya intelijensi sikap, bakat, minat, dan motivasi siswa. Nah, intelijensi siswa
definisi siswa di sini umumnya diartikan sebagai kemampuan untuk mereaksi rangsangan atau menyesuaikan diri dengan lingkungan. Misalnya tempat belajar siswa, kemudian sikap siswa. Nah, sikap siswa di sini yaitu bagaimana siswa merespon sebuah pembelajaran. Kemudian yang ketiga, bakat siswa. Nah, bakat siswa di sini itu berasal dari kebiasaan atau kemampuan seorang siswa yang memang telah dilatih sejak dulu. Nah, dari bakat ini bisa menimbulkan minat siswa. Minat siswa di sini adalah kecenderungan atau kegairahan yang tinggi tentang keinginan siswa terhadap suatu hal. Kemudian yang terakhir yaitu motivasi siswa. Motivasi siswa. Nah, motivasi siswa di sini itu artinya ada hal yang mendorong seorang siswa untuk berbuat sesuatu. Selanjutnya yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan suatu keadaan yang disebabkan oleh lingkungan dari siswa, yakni lingkungan sosial dan lingkungan non sosial. Lingkungan sosial di sini itu berarti berasal dari masyarakat atau teman-teman sepermainan dari seorang siswa. Nah, kemudian lingkungan sosial berasal dari tempat belajar siswa, misalnya sekolah ataupun lingkungan keluarga seorang siswa. Nah, selanjutnya itu faktor pendekatan belajar. Faktor pendekatan belajar adalah segala cara atau strategi yang digunakan siswa dalam menunjang efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran materi tertentu. Misalnya yaitu seorang siswa dan tenaga pendidik terjadi umpan balik. Seorang siswa bertanya kepada gurunya dan guru menjawab pertanyaan dari siswa tersebut. Nah, selanjutnya itu prinsip-prinsip belajar. Prinsip-prinsip belajar ada 7, yaitu perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung atau pengalaman, pengulangan, tantangan, balikan dan penguatan, serta perbedaan individual. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya materi ketiga saya sendiri yang akan membawakannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses belajar. Nah, proses belajar adalah aktivitas yang membutuhkan proses sudah barang tentu di dalamnya mengalami perubahan-perubahan yang mengarah pada tingkat kematangan dan kedewasaan belajar. Perubahan tersebut timbul melalui beberapa fase, di mana satu dengan lainnya itu saling berkaitan secara terpadu. Nah, fase pertama itu yaitu fase informasi. Dalam fase informasi, seorang siswa yang sedang belajar memperoleh sejumlah keterangan mengenai materi yang sedang dipelajari. Antara informasi yang diperoleh itu ada yang sama sekali baru dan berdiri sendiri, ada pula yang berfungsi menambah, memperhalus, memperdalam pengetahuan yang sebelumnya sudah dimiliki. Yang kedua itu fase transportasi. Fase transportasi adalah fase yang telah diperoleh itu dianalisis, diubah atau ditransportasikan menjadi bentuk yang abstrak atau konseptual supaya kelak pada gilirannya dapat dimanfaatkan bagi hal-hal yang lebih luas. Bagi siswa pemula, fase ini akan berlangsung lebih mudah apabila disertai bimbingan dari guru yang kompeten. Selanjutnya, fase terakhir yaitu fase evaluasi. Nah, fase evaluasi ini adalah kegiatan yang dilakukan setelah melalui proses untuk menentukan nilai atau keberhasilan ketercapaian suatu hal. Nah, itulah tadi pemaparan materi terakhir. Dari pemaparan materi kami, pembahasan materi tersebut dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan hal pokok dalam hidup karena bisa menggali potensi yang kita miliki sehingga kita bisa mencapai apa yang kita cita-citakan. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari kami kelompok 1. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.